Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali pertemuan kita mengkaji ilmu nahwu, penjelasan jurumiyah dari kitab yang berjudul Kaifatul Tutqin wal Ajrumiyah yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Iskandar hafizallahu tabaraka wa taala. Kita masih membahas tentang ismul ladzi la yansharif atau mamnu' minas saraf, yaitu isim-isim yang tidak menerima tanwin. Dan isim-isim ini terkategorikan sebagai mamnu' minas saraf karena adanya ilat di dalamnya. Ada yang disebabkan karena satu ilat, itu sudah kita bahas, terbagi menjadi tiga, ya, di antaranya adalah isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Kemudian yang kedua adalah isim yang diakhiri dengan alif mamdudah zaidah tambahan, dan yang ketiga adalah isim-isim yang berbentuk dengan bentuk sighah muntahal jumu, berada di atas wazan atau timbangan mafa'ilu sama mafa'ilu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu mamnu' minas shorof disebabkan ilatain, karena dua ilat atau lisababain, dua sebab. Nah, yang pertama itu adalah alam. Alam yaitu nama, ya, nama. Nanti alam bersama apa begitu. Begitupun nanti ada sifat-sifat dengan apa. Nah, di sini ada alam. Apa itu alam? Alam adalah asmaul ashkhas wal mudun wal amakin. Itu nama orang-orang dan mudun, kota-kota, amakin, tempat-tempat. Baik ya. Nah, yang pertama al-alamiyah wa ta'nis. Nah, kalau nama bersamaan ada taknis. Taknis itu berarti ciri perempuan dari segi lafal, ya, ciri perempuannya dari segi lafal. Nah, yang paling nyentrik itu kan adalah tak marbutoh. Ya, memang itu. Nah, berarti setiap nama yang dia lafalnya apa? Tak marbu, tak marbutoh. Begitu. Ya. Atau alam tapi dia mu'anas, memang betul-betul dia dihukumi mu'anas meskipun lafalnya tidak ada tak marbutoh. Nanti dia disebutnya sebagai muannas maknawi itu. Ya. Oke, perhatikan di sini muannasun lafzon dan maknan. Nah, ini muannas secara lafaz, berarti lafaznya itu ada tak marbutohnya. Kemudian secara makna, maksudnya secara fisik dia memang betul-betul adalah perempuan. Nah, di antaranya di sini ada Aisyatu, Makkatu, Fatimatu, Khadijatu, Azzatu, Saratu. Nanti ada yang bertanya nih pasti. Atau mungkin di benaknya. Lah itu Makkatu kan mana ada fisiknya begitu. Ya, nah, dia bukan orang gitu ya. Dia tidak tidak berzat seperti manusia, enggak. Begitu. Jadi yang tadi saya maksudkan itu adalah Aisyah, Fatimah, intinya selain Makkah. Nah, ya, Makkah itu adalah kota yang memang itu lafalnya muannas karena ada tak marbutohnya begitu. Ya. Dan secara maknanya dia terhukumi pula dia mu muannas. Nah, ya. Namun berbeda secara maknanya muannas, yakni Makkah ini dengan Fatimah dan lain sebagainya. Karena Makkah ini adalah nama untuk kota, sedangkan Aisyah, Fatimah, Khadijah, Azza, Sarah ini adalah nama untuk manusia. Jadi ada ciri fisik kalau manusia. Kemudian muannas ma'nawiyun, nah ini secara maknawi.
secara maknawi dia dihukumi apa? Dihukumi mu'annas. Kalau misalkan nama untuk manusia, berarti dia terhukumi sebagai muannasnya bukan dari namanya, bukan dari lafal namanya, tidak, tapi dari segi fisiknya. Tetapi ada juga benda-benda lain, namanya atau lafalnya itu tidak ada tak marbutoh, tapi dia dihukumi muannas. Karena memang orang Arab menghukuminya demikian muannas. Jadi gitu, ya. Jadi tidak perlu lagi ditanyakan, misalkan contoh seperti jahanam, kayak gitu. Lah kenapa? Kenapa dia dihukumi muannas? Nah, ini sebetulnya juga kembali kita ke dalam Al-Quran, ya. Nah, Jahannam itu kan fiha khalidina fiha. Nah, kenapa pakainya domir muannas ha? Iya, ternyata ha itu kan kembali kepada Jahannam, gitu. Jadi dihukumi muannas dari situ, ya. Secara maknawi berarti. Kemudian muannas lafzon. Nah, muannas lafzon tidak maknanya. Berarti kan maknanya laki-laki. Maknanya laki-laki tapi lafalnya muannas karena ada tak marbutoh. Sama, dia juga tidak ditanwin. Seperti Muawiyah tuh, Hamzah tuh. Intinya setiap nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh. Ya, dia tergolong mamnu minas shorof. Kalau ditanya ilatnya apa? Dua. Alamiah wa ta'nis. Gitu ya. Masalakakum fi sakor, sakoro jadinya bukan sakorin, sakoro. Ya, tanda jer dari mamnu minas horof ini fathah. Sakoro ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi al fathatu niyabatan anil kasrati. Sebabnya apa? Mamnuun minas sorfi lil alamiyati wa ta'nisil ma'nawiyyi. Ah, gini. Yang kedua, alamiah bersama ujmah dengan ujmah. Alamiah dengan ujmah. Alam tapi dengan ujmah asing, kosakata asing. Ya, al-alamu al-a'jami. Nah, az-zaid an salasati ahruf. Nah, di sini dicatatan. Al-alamiyah ma'al ujmah ini adalah nama asing tambahan, adanya tambahan lebih dari lebih dari tiga huruf. Maka kita lihat di sini. Ibrahim, Yakub, Ismail, Jurju, Ishaq, Harun, Ayub, Isa, Ilyas, Sulaiman, Fir'aun. Semuanya dia tidak ditanwin. Kenapa? Yang pertama dia lebih dari tiga huruf. Kemudian dia bukan nama asli Arab. Bukan nama asli Arab. Itu. Maka dia tergolonglah mamnu minas saraf. Kalau ditanya apa sebabnya mamnu'u minas sarfi lil alamiyati wal ujmah atau ma'al ujmah gitu ya. Berikutnya yang ketiga adalah al alamiyatu ma'az ziyadatil alifi wan nun. Nama tapi dia diakhiri alif dan nun. Nama diakhiri alif dan nun. Nama ya, nama. Nama di sini kan baik nama apa? Nama orang, nama tempat, nama hari, bahkan juga nama bulan. Nah, begitu. Usman, Affan, nama orang Marwan, Ramadan, nama bulan, Sya'ban, nama bulan, Salman, orang, Adnan, orang, Ghasan, Amman, nama orang, Asbahan, nama orang, Ghatfan, nama orang. Imran, ya kan? Idz qalat imra'atu Imrana. Nah, padahal dia sebagai mudhaf ilaih di sini. Mudhaf ilaihnya imra'atu, ya kan? Majrurnya dengan fathah tidak dengan kasrah. Imrona mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al fathatu niyabatan anil kasrati. Sebabnya apa? Mamnu'un min sarfi lil alamiyati wa ziyadatil alifi wan nun atau ma'a ziyadatil alifi wan nun. Tanbih. Tanbih nih. Idza kanat huruful ismi al makhtumi bil alif wan nun aqalla min salasati ahruf wajaba sarfuhu. Kalau misalkan huruf-huruf isim yang diakhiri alif dan nun ini kurang dari tiga huruf, ya. Nah,
kurang dari 3 huruf, wajib sorfuhu, maka wajib ditanwin. Seperti sinanin. Alif dan nunnya nggak kita hitung. Berarti tinggal berapa huruf? Dua kan? Sin sama nun. Dua. Berarti ini kurang dari 3. Maka apa? Ditanwin. Kemudian ananun. Ain sama nun. Lisanan. Lisanun. Ya kan? Lisanun tuh. Tanwin. Nah, itu. Sinanin, ananun, lisanan. Sinanun, sinanan, sinanin. Ananun, ananin. Ya. Lisanan, lisanun, lisanin. Li'anna nuna karena nun yang ada pada isim-isim ini fi hadhil halati pada keadaan ini takunu asliyatan dia adalah nun yang asli ghairu zaidah bukanlah tambahan. Fatakulu maka kamu katakan atahaddatsu bilisanin arabiyyin tajuruhu bil kasrati ma'at tanwin. Kamu jarkan dia itu dengan kasrah dengan juga tanwin. Yang keempat al-alamiyatu ma'a waznil fi'il. Ini nama tapi mengikuti pola timbangan fiil. Nah, timbangan fiil yang seperti apa nih? Kita lihat af'al sama yaf'al. Ya, idza kana isman alaman ala waznil fiil af'al yaf'al. Nah, yang wazan af'al ini kan asyraf ya, seperti pola-pola isim tafdil kan juga. Makanya isim tafdil itu pun termasuk mamnu minas shorof juga. Nah, gitu ya. Aiman, Amjad, Akram, Ahmad, As'ad. Dan wazan yaf'al itu yathrib, yashkur, yazid. Nah, ya, yazid dari kata zada yazidu. Nah, maka dia nggak ditanwin yazidu. Nahwu zahaba Ahmadu ila yanbu'a. Paham ya? Yanbu'a, yanbu'a. Yanbu'a ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasroh sebagai ganti dari kasroh. Kenapa dia di fathah? Karena dia tergolong mamnu minas shorof. Sebabnya apa? Lil alamiyati wa waznil fi'il atau ma'a waznil fi'il. Yang kelima al alamiyatu ma'a tarkibil masjid. Apa sih tarkibil masjid ini? Tarkibil masjid maknanya adalah antattasila kalimatani, dua kata itu bersambung namanya dengan sebagiannya. Watum zaja tergabunglah hatta tasiro kal kalimah. Nah, sampai tasiro dia berdua itu menjadi seperti satu kata. Asalnya dia adalah dua kata, tapi jadi satu kata. Dan ini beda sama idofah ya. Kalau idofah itu kan dia konsepnya frasa tuh. Ya, konsepnya frasa. Gabungan dari dua kata membentuk apa? Satu makna. Tapi kalau ini gabungan dari dua kata, tapi membentuk satu kata, bukan satu makna. Gitu. Tapi udah menjadi satu kata gitu. Udah menjadi satu kata. Dan jelas maknanya pun juga sama satu. Tapi dia gabung menjadi satu kata. Gitu ya. Kalau tarkib idhofah itu kan hanya menjadi satu susunan saja. Mengarah kepada satu menjadi satu makna. Itu idhofah. Nah, contohnya itu seperti hadromaut. Nah, itu gabungan dari kata hador sama maut. Kemudian ba'labak, ma'di karib, bur sa'id. Nah, gabungan dari bur sama sa'id. Gitu ya. Nah, fit tarkibil masjid pada tarkib masjid itu yutrakul juz'ul awal. Bagian pertama itu dibiarkan ala halihi atas keadaannya wa tazharu harakatul i'rab dan nampak harokat i'rab ala akhiril juz isani di
akhir juz yang kedua. Di akhir bagian yang kedua. Contoh, Hadramaut. Paham ya? Nah, maka yang kelihatan tentu yang di akhirnya, bukan yang awal, bukan yang hadro, bukan. Hadramautu, hadramauta, hadramauta ini ketika majrur kan mamnu minas sorof. Apa ilatnya? Ala alamiyah ma'a tarkibil masji gitu sebabnya ya. Atau lil alamiyati wa tarkibil masji. Hadhihi hadramautu. Hadramaut sebagai khobarun marfu'un wa alamatu rafiyah dhammah. Zurtu hadramauta. Saya mengunjungi Hadramaut. Nah, maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbil fathatu zahabtu illa hadramauta. Ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al fathu. Hadramaut salah satu kota yang ada di negeri Yaman. Nah, tanbih. Yustasna minal murakkabil masjid al makhtumi. Nah, ada targib masjid lagi yaitu Sibawai ya, Sibawai. Sibawai, Amrowe, Dusturwe, Niftowai gitu ya, yang belakangnya weh weh weh. Nah, dia itu tidaklah mu'rab. Nah, ya, tidaklah mu'rab. Kan dikatakan fa innahu daiman mabniun al kasri. Dia mabni. Jadi bukan masuknya ke mamnu minas sharaf, tetapi karena memang sudah dikategorikan sebagai isim yang mabni. Hadara sibawaihi. Nah, berarti kan harokatnya itu aja kalau mabni. Kalau mamnu minas sharaf masih berubah. Ya, masih berubah. Hadara sibawaihu. Kalau mamnu minas sharaf kan hanya nggak ditanwin doang. Sama kalau jer nggak di kasroh alias di fathah kalau mamnu minas sharaf. Tapi kalau mabni ya kayak gitu aja bentuknya. Paham ya? Yang keenam, ala-ala ini yang terakhir kalau nggak salah bagi yang alamiah. Alamiah bersama adl. Adl itu apa? Idza kana al-alamu ala wazni fu'al. Adl artinya dipalingkan. Nah, dia berada di atas wazan fu'al. Dari kata fa'il berubah jadi fu'al. Nah, hadhil a'lamu ma'dulatun an wazni fa'ilin. Nama-nama ini dipalingkan dari ya wazan fa'il, maka asalnya amir, amir, amirun, dalifun, zahilun, habilun, fazihun. Fa'udila kemudian dipalingkan an hazal asli dari asal ini ila wazni fu'al ke timbangan atau wazan fu'al. Jadi amir jadi umar, dalif jadi dulaf, zahil jadi zuhal, habil jadi hubal, fazih jadi fuzah. Ada lagi zafir. Jadi apa zafir? Zu Zufar. Zulfa. Ya, zafir jadi zufar. Famuni'at minas sarfi. Maka tercegahlah, maka dicegahlah dia dari tanwin. Nah, contohnya Umar, ani bin Umar. Nah, padahal jadi mudhof ilaihnya ibni dia. Nah, makanya kita bacanya Umara bukan ya, karena majrur dengan fathah. Nah, Umara i'rabnya mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarih al-fathatu niyabatan 'anil kasrah. Sebabnya apa? Mamnu'un min as-sarfi lil alamiyati wal adli atau lil alamiyati ma'al adli. Itu tadi yang alamiah. Jadi alamiah itu gabungannya ada dua tuh. Masih ingat nggak alamiah sama apa, alamiah apa aja tadi? Ada enam. Alamnya ma'at ta'nis. Alamiah ma'at ta'nis sahih. Yang kedua alamiah ma'at Al-ujmah. al-ujmah asing nama asing. Kemudian yang ketiga Ma'a ziyadatil alifi wan nun. ma'aziyadatil alifi wan nun. Nah, Ma'a waznil fi'ali. mawadil fi'li yang kelima, Ma'a tarkibil masdi. terkibil masjid yang keenam, Ma'al adli. ma'al adli. Nah, kalau yang wasfiyah yang sifat ini tidak enam, tidak enam ya. Dia tiga lah betul tiga. Coba tiga. Sini empat ya. Oh iya, ada tambahan di sini nih. Untuk kata akhor, untuk akhor, iya empat. Kalau di buku-buku nahwu lain itu hanya tiga sampai sini aja. Ini bagus. Oke. Yang pertama, wasfiyah, sifat dengan tambahan alif dan nun. Ya.
maka dia termasuk mamnu minas sorof. Ini kan seperti atsyanu, nah, ya. Atsyanu. Kalau muannasnya apa? Atsya, atsyanu untuk muzakkar. Jau'anu muannasnya apa? Jau'a. Ghadbanu muannasnya apa? Ghadba. Dzom'anu muannasnya apa? Zom'a. Gitu ya. Nunnya diganti alif. Contoh alqaitus salama ala ghadbana ala ghadbana tuh ya. Padahal dia majrur karena terletak setelah huruf jar ala. Oke, manu nasorof. Irabnya apa? Ghadbana. Ismun majrurun wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan anil kasrah. Sebabnya apa? Mamnu'un minas sarfi lil wasfiyati wa ziyadatil alifi wan nun atau ma'a ziyadatil alifi wan nun. Ghadba karena diakhiri dengan alif maksurah. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu al-muqaddarah. Nah, alifnya itu alif taknis ya. Nah, niyabatan anil kasrah. As-sabab sebab mamnu' minas sarfi li illatin. Nah, yang kalau yang ghotba itu dia tidak dua ilat. Ghotba di sana ilatnya hanya satu. Pembahasan kita di pertemuan sebelum ini ya. Alif ta'nis maksurah, alifut ta'nisil maksurah. Ama in kana fa'lanu. Nah, adapun jika dia wazan fa'lan, maka nanti bentuk muannasnya adalah fa'lanah. Nah, ini masuk ke sorof nih, beliau nyinggung sorof. Fala yumna'u minas sarfi, maka tidak tercegah dari tanwin, gitu ya. Contoh nadmanun, namanya muannasnya nadmanatun. Uryanan, muannasnya uryanatan, begitu. Saifanin, muannasnya saifanatin, gitu. Ya, untuk yang wazannya fa'lanun. Ini saya udah bahas di saraf ya, Al-Bidayah fi Ilmi Sarfi. Rekamannya ada di YouTube. Yang kedua adalah al-wasfiyah ma'a waznil fi'il. Nah, ini sifat dengan wazan fi'il nih, warna-warna ya kan. Wazan fi'ilnya wazan fi'il af'al. Nah, bisyarat ala talhaqahu ta'u ta'nis. Syaratnya apa? Tidak diikut sertakan tak taknis. Nah, tidak diikut sertakan tak taknis. Maksudnya apa? Tak marbutoh gitu. Ahmar, ahmaru kan berwazan af'alu. Nah, ya. Nah, muannasnya apa? Muannasnya itu hamra'u. Tetap juga nggak ditanwin tuh. Hamra'u. Ya. Nah. Kemudian aswadu muannasnya sauda'u. Afdolu ya, fudla ya. Sebagaimana ahsan muannasnya apa? Ahsan itu kan bentuk tafdil juga tuh ahsan. Tapi untuk yang muzakkar yang muannasnya apa? Husna. Husna. Makanya al asma'u al husna. Al asma'u al husna. Al husna pakainya muannas karena al asma itu bentuk jamak yang tidak berakal dihukumi muannas. Al asmaul husna nama-nama yang terbaik, bukan nama-nama yang baik. Nama-nama yang paling baik artinya. A'raju muannasnya adalah arja'u ahsanu ya. Muannasnya bisa husna, bisa hasna'u di sini. Ya, nah. Qala ta'ala wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana. Oke, bi ahsana ya. Padahal dia terletak setelah huruf jar ba. Apa irabnya bi ahsana? Ahsananya ya. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu az-zahiratu niyabatan anil kasrah. Sebabnya apa? Mamnu'un min as-sarfi lil wasfiyati wa waznil fi'il. Maka sifatan ada sifat yang berada di atas wazan af'al. Akan tetapi lahiqat ta'u ta'nis. Tak tanis itu ikut serta di akhir. Maka fala yumna'u minas sarfi tidaklah tercegah dari tanwin. Enggak tercegah berarti bisa ditanwin. Nih seperti armalun ya. Ar armalun. Armalatun. Arbaun muannasnya arbaatun.
arnabun, muannasnya arnabatun. Namanya berarti muannasnya itu mengikut sertakan tak marbutoh. Beda kalau yang lain-lain, ini bentuk muannasnya tuh, dia diakhiri dengan apa? Alif mamdudah gitu ya. Yang ketiga al-wasfiyatu ma'al adl. Al-wasfiyatu ma'al adl. Adl di sini wazannya fu'al, bisa juga maf'al ya. Untuk wazan fu'al di sini ini ada uhad, ada thuna, ada thulathu, ada ruba'u, ada khumasu, ada sudasu, 66, khumas 55, ruba'u 44, sulasu 33, sunau ya 22, uhad, nah ya. Nah, untuk yang maf'al itu juga bisa. Dua-dua itu juga masna. Namanya bisa masna. Ini yang maf'al tuh. Mauhad, masna, maslas, marba, makhmas, dan seterusnya. Nah, idza kanat sifatu ala wazni fu'al au maf'al. Apabila sifat itu berada di atas wazan fu'al sama maf'al. Al-a'dad, tentu hitungan dari 1 sampai 10. Jadi hitungan 1 sampai 10 ini kita bisa ubah dia bentuknya di atas bentuk timbangan fu'al atau maf'al. Wuhad sama mauhad. Wuhad itu di atas wazan fu'al, kalau mauhad di atas wazan maf'al. Suna itu fu'al, masna maf'al. Sulas itu fu'al, maslas maf'al. Ruba fu'al, marba maf'al. Khumas fu'al, mafmas maf'al. Sudas fu'al, masdas maf'al. Kemudian kalau 7 apa? Nanggung nih. Suba, asba. Iya, suba sama masba. Nah, ya. Lanjut, fa innaha ma'dulatun an. Nah, karena sesungguhnya dia itu dipalingkan dari wahidin wahidin satu-satu. Gitu ya, satu-satu. Jadi bisa pakai kata uhad satu-satu. Nah, ya, mauhad juga bisa. Isnaini isnaini dua-dua, salasah salasah tiga-tiga, arba'ah arba'ah empat-empat. Qala ta'ala ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba, dua dua tiga tiga dan empat empat. Masna sifat bagi ajnihah, majruratun ya dijarkan, wa alamatu jariha dan tanda jarnya adalah al-fathah al-muqaddarah niyabatan anil kasrah. Untuk masna ya. Thulatha wa ruba ismun ma'tufun. Nah, kepada masna sama dia jar, tanda jarnya fathah niabatan anil kasrah. Apa sih sebabnya? Mamnu'un minas sarfi lil wasfiyati wal adli al khulasah. Simpulan, in wajad tal adada ala wazni fu'al au maf'al fahuwa mamnu'un minas sarfi. Kalau kamu dapati angka berada di atas wazan fu'al dan maf'al, maka dia tentunya adalah mamnu'un minas sarfi, isim yang tercegah dari tanwin, berarti nggak boleh ditanwin. Ma ada dzalika minal a'dad fahuwa masrufun. Nah, kecuali hal tersebut dari angka-angka. Nah, ya, maka dia masrufun. Masrufun ditanwin begitu. Yang keempat wasfiyah dengan timbangan fu'al atau adal. Nah, ini untuk kata akhor, kata akhoro. Nah, ya, kata akhoro. Dia bisa dipalingkan ukhoro gitu. Ukhoro berarti berada di atas timbangan fu'al. Nah, dia itu jamak. Jamak untuk ukhro. Nah, muzakarnya itu akhor. Apa sih artinya akhor ukhro tuh? Yang lain. Begitu ya. Kalau akhor ini untuk muzakar, kalau ukhro untuk muannas. Ukhor untuk yang jamak. Contoh nih.
Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya, untuk yang jamak. Nah, ayyamin kan jamak. Itu. Ukhar. Ukhar sifatun li ayyamin majruratun misluha. Wa alamatu jarriha al-fathatu fathah tanda jirnya niabatan sebagai ganti anil kasrah dari kasrah. Li'annaha mamnu'atun minas sarfi. Karena dia adalah mamnu saraf. Lil wasfiyah wa wazni fu'al. Sebabnya lil wasfiyah wa wazni fu'al. Oke, kita baca ini akhir tanbihatun ala darsil mamnu'i minas sarfi. Kenapa terjekah dari tanwin? Lihat contoh di ahsan. Ya, ini kita langsung studi kasus. Ahsana bi ahsana. Karena bentuknya sama nih, ahsana, ahsan. Ahsan sama ahsan ya kan? Tapi di sini ahsana ketika majur. Lah ini ketika majur kok ahsani? Padahal sama-sama terletak setelah huruf jar apa bedanya? Padahal sama-sama mamnu minas shorof kan? Nah, kalau di sini dia tetap konsisten dengan mamnu minas shorofnya. Kenapa? Karena dia tidak menjadi mudhof gitu. Dan dia tidak dilekati al. Kalau yang sebelahnya ini surah At-Tin ayat 4, dia menjadi mudhof ternyata ahsani. Maka batal mamnu minas shorofnya. Sehingga ketika majur boleh dia bukan boleh bahkan harus dikasroh gitu. Kemudian di sini nahnu akifuna fi masajida. Tapi kalau ini al masajidi. Apa yang menyebabkan batal mamnu minas shorofnya di sini di al masajid? Adanya al ya masrufun. Tuh dia masrufun. Li'anahu mu'arrafun bil alif wal lam. Karena dia ma'rifat dengan alif dan lam. Nah, contohnya di sini lagi. Ulama a gitu. Ulama a. Nah, kalau ini apa? Qurra'in. Marartu bi qurra'in. Kenapa? Kenapa demikian? Karena qurra' di sini, Hamzahnya asli. iya hamzanya asli itu. Li'anahum maktumun bi alifin mamdudatin wal hamzatu hamzanya asli. Begitu. Taunya dari mana hamzah ini asli? Dari fiilnya. Maksudnya adalah bentukan kata pertamanya. Kan koro'a. Koro'a, ya kro'u. Kan kuro' ini bentuk jamak dari kori tuh. Ya, nah ada hamzahnya juga. Nah, berarti hamzahnya asli. Kalau ulama ini hamzahnya udah pasti tambahan. Kita tahu nih jamak dari alim. Alim itu kan dibentuk dari kata alima. Ada hamzahnya nggak di situ? Nggak ada. Di alima nggak ada hamzahnya. Berarti udah pasti hamzah di situ tambahan. Nah, ya. Berikutnya di sini syuhada'a. Nah, di sini syuhada'i. Nah, syuhada'i. Kenapa dia syuhada'i di sini? Ada yang tahu nggak? Iya, Ada alif lam. mu'arrafun bil alif Iya. wal lam karena masuknya al. Berikutnya, Usmana lisanin. Padahal sama-sama diakhiri alif dan nun. Oke, lisanin kurang dari 3 huruf. Alias cuma 2 huruf saja nih. Selain alif dan nunnya kan lam sama si. Berarti dia tidak termasuk mamnu minas sharof. Li'anna nuna asliyatun dan nunnya nun asli. Ya.
Bidalili dengan dalil anna ma qoblal alif bahwasanya sebelum alif dan nun itu apa? Aqal min salah satu ahruf. Kurang dari kurang dari tiga huruf. Tanbih lagi. Kullus min alamin setiap isim alam ala muannasin yang dia adalah muannas mamnu'un minas sorfi tentu mamnu' minas sorof ya semua nama muannas intinya semua nama muannas itu mamnu' minas sorof illa kecuali ya jika dia itu sulasian jika dia tiga huruf sakin al wasat yang di tengahnya sukun nah ini hukumnya apa ya juz juzu maka boleh hukumnya boleh nggak wajib maka boleh mencegah dia dari tanwin boleh juga sorfuhu boleh juga mentanwinkannya nah, ini adalah hindun. Oke ini kan tiga huruf nih ya dia dihukumi muannas kan muannas ma'nawi itu tengahnya sukun maka dia boleh kita cegah dari tanwin kita katakan hindu boleh juga kita tanwinkan dengan kita katakan hindun misr juga sama misru misrun syamsun syamsu ya husnun husnu da'dun da'du adnun addu nah, safartu ila misra ya saya safar ke Mesir ini kan berarti kita anggap Mesir di sini Misrnya mamnu minas sharaf majrur dengan fathah tapi kita boleh nggak memajrurkan dengan kasrah misrin safartu ila misrin boleh-boleh aja nih ini pendapat Syekh Ahmad Iskandar nih ya orang Mesir asli beliau ismun majrurun wa alamatu jarihi al kasratu masrufun ya tanbih lagi kullus min a'jamiyyin setiap nama ajam ai laisa arabian maksudnya yang bukan Arab itu mamnuun minas sarfi semuanya illa ya kecuali jika dia adalah ajamian tiga huruf dan sakinal wasat huruf di tengahnya sukun nah ada nama ajam tapi cuman tiga huruf dan yang di tengahnya sukun, maka dia tidak masuk dalam kategori mamnu minas shorof. Ditanwin dong, iya ditanwin. Contohnya apa? Nuhun, Hudun, Lutun. Jadi jangan mengira Nuh, Hud, Lut ini memang asli nama Arab. Enggak. Yang nama Arab itu, nama Nabi yang nama Arab itu jelas pertama Muhammad. Yang kedua itu Solih. Kemudian yang ketiga apa? Syu, Lain. Syuaib. Dah. Ya. Jadi kalau di total ada berapa nama nabi yang ditanwin? 6. Nuh, Hud, Lut, Syuaib, Salih, Muhammad. Dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran pun mereka ditanwin. Gitu. Ini beliau berikan juga di sini. Jami'u asma'il anbiya'i mamnu'atun minas sarfi. Seluruh nama nabi itu mamnu minas sarf. Ma ada solihan kecuali solih, Nuh, Su'aib, Syid. Nah, tambahan satu lagi afwan ya, ada Syid, Muhammad, Lut, Hud. Gitu. Majmu'atun fi sun syamlah. Oke, ini biar gampang hafalinnya. Sun syamlah, sodnya solih, nunnya Nuh, syaknya Su'aib, Syid ya, Su'aib sama Syid. Mimnya Muhammad, lamnya Lut, haknya Hud. Nah, ini dalil-dalil di dalam Al-Quran nih. Mana buktinya Nuh itu ditanwin? Buka surat Hud ayat 89.
Di sana juga udah ada Hud, Soleh, dan Lut juga. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin au qauma Hudin au qauma Salihin wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Nuh, Hud, Salih, Lut, mudhaf ilaihi majrurun nirabnya wa alamatu jari al-kasr. Anwa'ul ismi al-makhtum bil alif al-mamdudah. Nah, ini pembahasan tambahan. Ini kita bahas juga bagus ini. Jadi tidak semua isim yang diakhiri dengan alif mamdudah itu semuanya apa? Mamnu minas sharaf. Enggak. Kita lihat di sini ya. Ada kita lihat yang dari mamnu minas sharaf dulu. Ya, la yunawwan wa yujaru bil fathah ada dijar dengan fathah. Ini kapan? Iza kanatil hamzatu zaidatan li ta'nis. Kalau hamzahnya itu adalah zaidah tambahan untuk ta'nis. Dan kedua, yang kedua, idza kanatil hamzatu zaidatan lil jam'i wa ta'nis. Nah, jika hamzah tersebut tambahan untuk jamak dan ta'nis, ruhama, syuhada, atskia, ulama ya itu ya, ulama'u, misalnya harokat, ulama. Nah, untuk sifat nih, hamro, baido, khodro, syaima, ya, warna-warna yang bentuknya apa namanya, muannas. Kemudian ada yang ditanwin. Kalau dijer dengan kasrah wa yujarru bil kasrah. Kapan? Iza kanatil hamzatu asliyatan. Kalau hamzanya asli, bukan tambahan. Dan yang kedua, iza kanatil hamzatu munqalibatan an aslin. Kalau hamzahnya itu adalah hasil dari munqalibah, namanya dari asalnya. Merupakan hasil ya ditukar dari asal, gitu. Mm. Samaun, du'aun, ya, qadaun, rojaun, hawaun. Nah, laisat mamnu'atan minas sarfi. Dia bukan mamnu minas sarf. Li'annal hamzata laisat lita'nisi. Bal hiya munqalibatun an aslin. Nah, dia hamzahnya itu ditukar dari asal. Asal dari hamzah itu bisa waw, bisa ya. Samaun itu asalnya adalah samawun. Namanya samawun. Dari kata kerja yasmu, sama yasmu. Gitu. Du'aun itu asalnya adalah du'awun. Karena asalnya da'a yadwu. Gitu. Kodoun itu asalnya adalah kodoya atau kodoyun. Begitu. Karena dari kodoyakdi itu kerja. Rojaun asalnya rojawun dari roja yarju. Hawaun asalnya hawayun dari hawa yahwi. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Munqalibah an asl. Kemudian contoh yang hamzahnya hamzah asli bukan munqalibah, memang betul-betul hamzah asli. Insyaun, ibtidaun, anbaun, qurraun ini kalau memang dari kata asalnya udah ada hamzahnya. Gitu. Ya. Tuh. Bidalili dengan dalil wujudiha adanya si hamzah tersebut pada fiilnya. Kata awal pembentukan dia. Insya itu kan dari kata ansya'a yunsyi'u. Ya. Ibtidaun itu dari kata kerja ibtada'a yabtadi'u. Anbaun itu dari kata kerja anba'a yunbi'u. Qurra'un dari kata kerja qara'a yaqra'u. Itu semua ada hamzahnya. Nanti nah maka ketika isim itu ada hamzahnya, itu hamzahnya hamzah asli. Maksudnya dari fiil-fiil ini.
Fiil-fiil yang ada hamzahnya. Hmm. Tujadu tariqatun ashalu minat tariqati sabiqati. Nah, terdapat cara yang paling mudah dari cara-cara yang telah lalu. Na'rifu biha, kita ketahui dengannya. Isim yang diakhiri dengan alif mamdudah, mamnu minas sorof, dan yang ditanwin. Nah, ini dengan tabel. Dan juga ada ayat Al-Qur'annya, teman-teman. Nah, ini bagian yang mamnu minas sorof. Kemudian yang sebelahnya ini yang masruf, yang ditanwin. Kalau mamnu minas sorof kan nggak ditanwin. Kemudian kalimatu ukhra, ukhor, ukhra, dan akhar. Mamnu'atun minas sarfi. Nah, ini talkhis. Dalam bentuk bagan ya, tasjir. Mulakhasul mamnu'i minas sarfi. Wa ismun mu'rabun la yalhaquhu tanwinun wa yujarru bil fathah. Ini definisi dari mamnu' minas sarf. Ya, bukan nayabatan, ini salah harokat. Niyabatan anil kasrah. Ada yang dengan satu ilat terbagi menjadi tiga. Isim yang diakhiri alif ta'nis maksurah, isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah, dan syighah atau bentuk muntahal jumu, jamak yang terakhir. Kemudian ada yang disebabkan dua ilat terbagi menjadi dua, alamiah dan wasfiyah. Nanti alamiah ini ada gabungan ya, gabungannya 6. Gabungannya apa? Gabungannya 6. Gabungannya itu ada taknis, ada ujmah, ada ziyadatul alif wan nun, ada wazn fi'il, ada tarkib masjid, dan ada adal. Ini tambahan untuk alamiah. Kalau yang wasfiyah itu 4. Ziyadatul alif wan nun, wazn fi'il, af'al kan, adal sama wazan fu'al untuk ukhor saja. Untuk ukhor. Nah, ini pengiropannya. Nanggung, kita baca. Silakan dibaca. Zahabat qabailu, qabailu. Silakan dibaca aja. Nanti terakhir baca yang rosmuhu wa irabuhu. Silakan, satu halaman ini. Siapa yang mau? Bismillah. Nah, Astagfirullah. Akra. Ustaz. Sampai asbabnya saja ya, Ustaz. iya. Ana Ustaz. Syukran. Bismillah. Hmm, Misalun zahabatu qabailu. As-sabab sighat. Zahabat, zahabat, zahabat. Ustaz, ذهبت قبائل. السبب صيغة منتهى الجموع. واصل يا ست. Wasil, أداة. fadl, wasil. أضيئت المصابيح. السبب صيغة منتهى الجموع. ذهبت شيماء. السبب ألف التأنيث الممدودة. مثال ثم حضرت مريم. السبب العلمية والتأنيث. جاء رمضان. السبب العلمية وزيادة ألف وزيادة الألف والنون. ازدهرت حضرموت. السبب العلمية والتركيب. حضر أشرف. السبب العلمية ووزن الفعل. أفعل. حضر عمر. السبب العلمية والعدل. حضر يزيد.
السبب العالمية ووزن الفعل يف يف يفعل يفعل عفوا جاء عبيدة السبب العالمية والتأنيث اللفظي حضر غضبان من الطلاب السبب الوصفية وزيادة الألف والنون حضر أفضل طالب السبب الوصفية ووزن أفعل يكفيني أستاذ. Nah. Nah, ini semua tadi isim-isim mamnu min as-saraf yang kita baca sebabnya atau yang tadi sudah dibaca sebabnya itu dia i'rabnya sebagai fa'il marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah ya. Yudha'u ala akhiril ismi dhammah wahidah diletakkan di akhirnya itu satu dhammah nah tanpa tanwin. Nah, karena memang keadaan dia rofa kedudukan sebagai fa'il. Nah, ini ada lagi. Ini yunsobu bi fathatin wahidatin. Nah, ini ketika irobnya nasab. Ketika irobnya nasab. Dengan fathah. Satu fathah saja. Nah, tidak ditanwin. Gitu ya. Dan nanti yang ketiga yujaru bil fathah. Dijar dengan fathah. Tidak dengan kasrah. Nah, ya. Tentu ini kalau tajaroda min al. Kalau kosong dari al. Dan juga dia bukanlah mudhof. Maka ketika majur dengan apa? Dengan fathah. Nah, ini sama seperti tadi ada sebab-sebabnya. Rabi'an yang keempat itu yujaru bil kasrah. Nah, dia bisa dijar dengan kasrah tanpa tanwin. Tentunya kapan? Idza tasala bi al, kalau bersambung dengan al atau udifa atau dia disandarkan. Disandarkan ini maksudnya dia menjadi mudhaf. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, ini tatbik yang nanti teman-teman bisa baca contoh aplikatif terkait isim mamnu minas sharaf dan ada sebab-sebab, ada sebab-sebabnya di samping. Baik, selesai pembahasan kita. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke fase yang kedua, yakni i'rab fi'il mudhari. Ya, i'rab fi'il mudhari. Pembahasan isim tentu sudah eh, selesai, maksudnya berdasarkan bentuk ya kemarin. Nah, berdasarkan bentuk dari mulai yang i'rab jamak muzakkar salim, i'rab jamak muannats salim, i'rab jamak taksir, kemudian i'rab musanna, isim musanna, dan yang terakhir tadi adalah ya i'rab dari isim yang mamnu minas sharaf. Baik, kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan wa iyyakum ustaz wa jazakumullahu khairan fa ahsanu wa ilaikum wa kataballahu ajra wa rafa'akum darajat. Amin Allahumma amin.